Jakarta jadi kota kemusyrikan, kalau dia sampai jadi gubernur Jawa Barat. Siap tong diduruk siakan tor aing anjing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Kali ini kita akan membahas yang pertama, ada ya pertanyaan bahwa Habib Bahar kemana ya. Bahkan ada yang nyebut ya meninggal katanya. Kita gak tahu nih kebenaran seperti apa ya teman-teman, karena ya Habib Bahar belum muncul ya teman-teman. Terus kemudian ada pidato Kang Deddy Mulyadi nih ya, ada ASN yang kurang gajinya, dan sama Kang Deddy dikasih tahu ya teman-teman ya. Sumpah ini merinding ya teman-teman. Kita simak videonya bersama-sama. Purwakarta jadi kota kemusyrikan kalau sampai Kang Deddy jadi gubernur Jawa Barat. Bo ya Bib, musyrik dari mananya Bib? Musyrik dari mananya? Bo ya sedikit-sedikit musyrik, kafir. Tuh ada sesajen ya. Tuh gak apa-apa sih dibilang musyrik juga. Tuh ya, inilah yang dikatakan seni budaya ya. Seni budaya ini yang dikatakan seni budaya, bukan mendewakan ya, bukan mendewakan. Seperti ini bukan mendewakan, bukan menuhankan. Ini hanya sekedar gambar ya, ini hanya sekedar tulisan, ini hanya sekedar lukisan itu. Jadi bu ya, sedikit-sedikit jangan musyrik, syirik, kafir ya. Belum tentu orang yang dimusyrikan, orang yang dikatakan syirik, orang yang dikatakan kafir, itu belum tentu mereka syirik, mereka musyrik, dan mereka kafir. Belum tentu. Kalau memang tidak menyukai satu golongan, maka lebih baik tabayun, datangi orangnya tersebut secara langsung, datangi Kang Deddy-nya secara langsung. Nah seperti ini, musyrik, haram, syirik. Nah terus bagaimana yang memalsukan makom, bagaimana yang memalsukan nasab, dan bagaimana yang menjadikan makam-makam keramat itu sebagai ladang bisnis ya, seperti itu. Jadi kita bersikap bijaksana lah dalam memberikan suatu narasi ataupun menyampaikan suatu pendapat. Belum tentu orang yang dikatakan musyrik, orang yang dikatakan syirik, belum tentu dia kafir. Dan belum tentu orang yang mengatakan dirinya ahli sholawat, dirinya ahli ibadah, belum tentu orang itu benar. Karena zaman sekarang itu banyak sekali orang yang tertipu dengan pakaian ya, seperti ini, tertipu dengan pakaian. Begitu ya. Salam budaya Nusantara, Sampurasun. Walaupun dengan gaji yang kurang, namun dapat memiliki niat yang sama, persepsi yang sama untuk melayani dengan ikhlas masyarakat Jawa Barat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mohon izin Kang Deddy, silakan direspon dulu. Baik, yang pertama yang ASN itu dari sisi tunjangan kinerja di Jawa Barat itu sudah relatif baik dibanding dulu ya. Tetapi dalam perspektifnya kan ASN itu andai kata naik tukin pun tetap saja SK-nya di Bank Jabar. Kan tradisi ASN itu tukinnya naik maka pinjamannya naik. Nanti tukinnya naik lagi, pinjamnya naik itu. Sehingga selama dia menjabat bekerja tetap saja gajinya itu sekian, tidak pernah menikmati. Tetapi disitulah 7 keajaiban dunia. ASN, TNI, Polri, Jaksa. Kenapa? SK-nya di BRI tinggal 200.000 tapi masih bisa sespin, bisa kredit mobil, kredit rumah, anaknya di kedokteran, lulus di Parahyangan. Itulah kenapa, karena harus dibedakan antara tukin dan rezeki.
Tukin itu ada, makanya saya bilang Tukin itu teknokratik. Ukurannya adalah ukuran kinerja berdasarkan pendekatan teknokratik. Hasilnya belum tentu loh. Tetapi rezeki itu lain. Ada rezeki kesehatan, ada rezeki persahabatan. Kalau polisi banyak kan rezekinya persahabatan saya. Ada rezeki persahabatan gitu loh. Nah, polisi itu kan rata-rata, aduh aku punya teman sejak zaman sersan, letnan 2 sampai sekarang bintang 2. Temannya itu dan kebetulan kaya temennya. Ya tepuk tangan aja lah. Politisi juga sama. Jadi bukan hanya politisi juga sama, pasti punya teman. Karena hidup ini adalah berteman, sehingga rezeki, nah kayak Pak Slamet berteman sejak saya waktu AKBP sampai bintang 1 berteman, ya teman tapi beda nasib, itu aja. Nah pertanyaannya juga bahwa tunjangan belum tentu juga kemudian berbanding lurus dengan kesejahteraan. Ada orang kadang-kadang jabatannya tinggi, tunjangannya tinggi, tapi kalah sama stafnya yang tunjangannya biasa, karena yang ini rajin, istrinya di rumahnya warung, dia pulang ke rumah ngirit, ada yang begitu. Nah sehingga itu namanya rezeki. Nah jadi dalam perspektif ini Indonesia nggak bisa dipahami dari sisi teknokratik, tetapi harus dipahami secara holistik. Secara umum paling yang berat di Jawa Barat itu adalah honorer. Ini problem. Nah, tetapi di situ juga kita hari ini nggak bisa juga pemerintah provinsi menggelontorkan uang hanya untuk pegawai, apalagi dengan pemotongan dana transfer daerah. Kenapa? Nanti pelaksanaan tugas kita ke masyarakat tidak ada, habis oleh biaya rutin. Nah, saya boleh membuat perbandingan kepemimpinan ya, tidak berarti menganggap yang sebelum saya nggak bagus, enggak, mereka lebih hebat dari saya. Ketika saya menjadi gubernur, saya hanya memiliki 31 triliun. Sebelumnya 37 triliun 2 tahun sebelumnya. Tetapi rasio belanjanya itu bisa dilihat. Ketika 37 triliun, karena polisi pasti paling seneng bangun jalan. Bangun jalannya cuma 400 per tahun. Tapi ketika 31 triliun, bangun jalannya 4 triliun. Dulu PJU-nya jelek-jelek, paling setahun 20, sekarang hampir 1 triliun dan bagus-bagus. Dulu anggaran penyelesaian banjir daerah aliran sungai nggak dikasih anggaran oleh provinsi, hari ini 500 miliar. Dulu nyambungin listrik ke rumah rakyat miskin hampir nggak ada, hari ini hampir 500 miliar. Dulu nggak ada pendidikan gratis sampai swasta, tahun depan kita mulai ada pendidikan gratis sampai swasta. Kemudian dulu itu tidak ada orang dari rumah sakit mengadu ke rumah gubernur, mengadu ke kantor gubernur karena BPJS yang belum dibayar, di rumah sakit nggak ada biaya makan, ongkos kemoterapi bolak-balik tidak ada. Hari ini kami nyiapin dalam setiap hari 300 pengaduan kami layani dengan biaya hampir 100 juta per hari. Nah, artinya apa sih sebenarnya? Artinya memandang anggaran itu mindset. Bagaimana kita memandang anggaran ini, untuk kepentingan publik atau hanya sekedar menjadi zona nyaman. Dalam prinsip ini, saya menjadi gubernur mengambil zona sengsara. Kenapa ngambil zona sengsara? Karena saya lebih mengutamakan layanan publik dibanding birokrasi. Di mana ngambil zona sengsaranya? Gubernur itu dulu, itu kan jabatan protokoler. Dia meresmikan pabrik, pelayanan KB, seremonial, kerjanya seremonial, pidato dari tenda ke tenda, dari gedung ke gedung, dari podcast ke podcast. Hari ini saya memilih jalan terjal menjadi RT, nyelesain saluran air. Anak-anak tidak boleh tawuran, saya berdiri di tengah mereka, saya mengganti anak-anak. Gak boleh pakai knalpot brong, saya tegasin ke anak-anak itu gak boleh ke sekolah, belum umurnya cukup pakai motor, menimbulkan bully pada saya. Bagi saya tidak. Kenapa? Memimpin itu adalah membangun peradaban.
Dan kita belum sampai ke masa peradaban. Kenapa? Kita melakukan pembiaran terhadap perilaku tidak beradab berlangsung dalam setiap waktu, dalam dunia pendidikan, dalam dunia birokrasi, dalam dunia lalu lintas. Ketidakberadaban kita biarkan. Lalu lintas hari ini memiliki rasa takut untuk melakukan penindakan. Kenapa? Ditindak, diomongin, tidak ditindak semeraut. Saya mohon maaf ya, ketika saya jadi bupati dulu, saya justru meminta Satlantas memberikan bonus dalam setiap hari yang berani nangkepin anak sekolah yang pakai motor ke sekolah dan kenal. Oh ada. Kenapa? Saya yang berhadapan dengan orang tua, kadang-kadang Kasat Lantas ini sudah diintimidasi. Misalnya anaknya siapa? Nanti mau ngambil motor, saya yang datang kantor Polres. Saya bilang, saya Bupati Purwakarta. Saya ingin masyarakat Purwakarta berhadapan siapapun dia. Nah, ketidakberadaban ini dibiarkan. Pembiaran ini melahirkan apa? Ancaman bagi ketahanan nasional di masa akan datang. Kenapa ancaman? Karena nanti ada generasi sengklek yang dia teracuni pikirannya, lemah kakinya karena tidak berjalan, lemah hatinya karena dia setiap hari tidak pernah mendapat tantangan, cepat depresi, kemudian cepat frustasi karena dia tiap hari main gadget, tiap hari hanya mencari konten yang populer di sekolah. Ini yang terjadi. Sedangkan anak-anak Tiongkok dia berlari dalam setiap waktu, kemudian dokter-dokternya juga kokoh badannya, kemampuan fisiknya hebat, intelektualnya tinggi. Ini kan akan menjadi dominasi negara maju, akan mendominasi kita sebagai negara dengan sumber daya alam yang luar biasa. Dan ini menurut saya adalah harus ada kontra intelijen untuk membangun itu, dan kita tidak peduli dengan itu. Dan saya pemimpin yang peduli dengan itu. Saya nggak peduli dibully anak sekolah, tapi nyatanya tidak. Saya bersikap tegas, dibarakin, di jalan dicegat. Kalau ada motor brong, saya pasti berhenti. Kamu ganti. Tapi memang nggak sih duit. Masuk ke bengkel, ganti. Masuk ke bengkel, ganti. Masuk ke bengkel, ganti. Kamu tidak akan naik kelas. Apakah kemudian saya tidak jadi populis? Tidak. Kalau masuk ke sekolah, anak-anak sekolah, Kang Dede. Artinya bahwa sikap tegas tidak akan menghilangkan popularitas. Luar biasa. Tapi kemudian berangkat lagi, saya pemimpin ideologis, Pak. Ideologi yang saya bawa itu adalah Siliwangi. Siliwangi itu dikenal dengan Tritangtu di Buana, Gunung Kudu Awian, Lengko Buru Balongan, Lebak Kudu Sawahan. Artinya apa? Prinsip-prinsip keharmonisan alam ada prinsip utama dalam keseimbangan manusia. Dan sampai hari ini saya boleh berkata, tak ada kemakmuran di balik kerusakan alam. Yang ada hanya beberapa orang yang mengalami peningkatan kekayaan. Saya tahu diri itu. Nah, sehingga saya berani, Pak. Saya berani bukan hanya sejak saya sekarang. Ketika saya jadi bupati, apa yang saya lakukan? Penutupan penambangan. Saya atur yang bisa diatur, yang menjadi kewenangan bupati waktu itu, sehingga jalan yang rusak berubah menjadi jalan mulus, air mulai bersih. Saya berhadapan dengan berbagai pihak, Pak. Saya pernah mengerahkan pemadam kebakaran 3 dipasang di jalan karena di situ ada yang backupnya banyak agar dia nggak bisa keluar, Pak. Saya isi tangkinya, saya penuhin, saya tinggalin. Ayo, saya bilang, belum zaman viral. Nah, kemudian saya gunakan hari ini media sosial saya sebagai kekuatan untuk menopang kekuatan saya. Kenapa? Karena hari ini orang takut sama kamera, Pak. Dan satu hal saja, kata orang Sunda, tong ingis kubisi, tong rempan kusukan. Kenapa? Kalau nutup tambang pasti ceritanya banyak, pasti di situ ada bintang kejora, di situ ada bintang 7, yaitu obat sakit kepala itu pasti omongnya begitu. Dan saya nggak pernah peduli, Pak. Pokoknya saya maju terus, saya tutup. Dan saya yakin, Pak, nggak akan ada yang berani. Kenapa? Boleh, Pak, telepon saya. Aku teleponnya, aku nyalain, aku rekam, aku sebarin. Ini terjadi. Nah, bagi saya penutupan terupan saya sering lakukan sendiri, Pak. Malam hari saya sendiri. Nah, untuk apa? Memberikan efek jerah. Dan itu harus konsisten. Dengan cara apa? Kitanya nggak boleh disuap, nggak boleh ditukar-tukar izinnya, nggak boleh. Saya harus konsisten pada itu. Dan saya konsisten. Yang terakhir yang paling berat nutup itu adalah
tambang Parung Panjang. Pegawainya hampir 10.000. Yang punyanya tahu saya ragamnya, yang bisnis di situ saya tahu. Kenapa? Saya harus menyelamatin orang yang meninggal dalam setiap hari. Kemudian saya harus memikirkan bagaimana recovery lingkungan, dan saya juga harus memikirkan kalau bangun jalan tambang tidak bisa dibangun sekarang kemudian diinjek lagi, harus perlu jeda untuk membangunnya. Dan setelah itu juga saya harus berpikir adalah keadilan pajak. Kenapa? Problematika di Indonesia adalah pajak yang dipungut tidak kembali ke tempat pajak itu dilahirkan. Sehingga aneh, ada perusahaan yang menghasilkan pajak puluhan miliar dalam setiap tahun, mungkin ratusan miliar, perusahaan air, tapi rakyatnya mengkonsumsi air sungai. Ada desa yang menghasilkan pajak ratusan miliar, tapi rakyatnya menghirup udara buruk dalam setiap hari. Oke teman-teman, ya itu dia tadi pidato Kang Deddy Mulyadi di depan ya polisi tentang bagaimana ASN dengan gaji yang segitu besar tapi tetap kekurangan ya teman-teman. Kang Deddy telah menjabarkannya dengan sangat jelas ya teman-teman, ya, bahwa hidup itu bukan cuma gaji ya teman-teman, intinya seperti itu. Dan tadi pun kabar ya Habib Bahar kemana ya kita belum tahu kepastiannya, cuman ya mudah-mudahan sehat walafiat ya teman-teman. Oke, itu dia video dari Kang Deddy dan berita tentang Habib Bahar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.